Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, salam semangat. Izinkan kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini ingin berbagi dalam tugas calon guru penggerak. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dalam percakapan kami menggunakan alur percakapan Tirta. Sedangkan dalam pelaksanaan prakteknya kami menggunakan formasi praktek coaching dengan 3 kali tahap praktek, di mana setiap calon guru penggerak mendapatkan peran masing-masing sebagai coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Asmayeni dari SD Islam As-Safa Pekanbaru. Di sini saya berperan sebagai observer. Dan selanjutnya, Saya Anissa Pertiwi. Saya berasal dari TK Tri Sadi Permata yang akan berperan sebagai coach. Saya Ikan Bernati dari SD 183 Pekanbaru. Saya akan bertindak sebagai ya silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bunda Caca. Oke, selamat datang Bunda Caca. Silakan duduk. Terima kasih Bunda. Iya, bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda sendiri bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat Bun. Ini karena mau Ramadan nih Bun besok ya Bun ya. Jadi di sela-sela waktu alhamdulillah kita masih punya kesempatan ya Bun. Ya Bunda, mohon maaf mau ganggu waktu Bunda ya. Kan saya akan melakukan observasi nih. Rencananya Bunda akan melakukan coaching siang ini kan? Iya. Iya, jadi saya sebelum observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Bunda, boleh ya Bun? Boleh. Silakan Oke. Bunda. Sebentar Bun, oke Bunda. Bunda akan melakukan coaching kan Bunda dengan coachingnya dengan Bunda Indah ya Bun? Iya, Bunda. benar. Nah, bagaimana dengan rubrik penilaian yang akan Bunda lakukan untuk penilaian coaching ini Bun? Untuk rubrik penilaiannya itu dalam coaching ini saya menggunakan alur Tirta Bunda. Iya. Oke, alur cerita ya Bun, ada tujuan sampai tanggung jawab itu ya Bun ya. benar. Iya. Terus kompetensinya bagaimana Bun? Kompetensi apa yang kira-kira yang akan Bunda kembangkan dalam coaching ini? Kompetensinya itu saya membuat kayak pertanyaan yang berbobot Bunda. Pertanyaan berbobot Iya. terhadap coaching ya Bunda Iya. ya. Oke. Terus bagaimana dengan indikator ketercapaiannya seperti apa kira-kira Bunda Cicanya? Untuk indikator pencapaiannya itu agar lebih spesifiknya saya menggunakan pertanyaan dari coach. Iya. Pertanyaan gitu ya Bunda. Iya. Oke Bunda, saya rasa untuk pra-observasi ini sekian dulu pertanyaan. Terima kasih Bunda. Oke, boleh Bunda panggil langsung coachingnya Bunda ya. Oke, izin ya Bunda ya. Iya, silakan Bunda. Oke Bun. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bunda Indah. Ya Bunda Indah. Waalaikumsalam Bunda Caca. Apakah kali ini saya mengganggu Bunda? Boleh, Bunda Indah apa kabarnya ya? Agak ini sih Bunda, agak ada yang belajar dari saya, makanya saya butuh teman untuk sharing. Bisa Bunda? Ya, karena kelihatan dari wajah Bunda Indah agak sedikit murung. Iya Bunda, ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Boleh Bunda, ada yang bisa dibantu Bunda? Iya, saya ada sedikit permasalahan di kelas Bunda. Jadi akhir-akhir ini saya merasa gagal dalam proses pembelajaran karena ada siswa yang kurang aktif di kelas saya. Oh begitu ya Bunda. Berarti Bunda merasa gagal ya Bun menjadi ini di dalam kelas. Iya Bunda. Saya tuh ada murid-murid saya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, mereka hanya melamun, tidak termotivasi untuk belajar. Seperti itu Bunda. Iya
Nah, tadi berkaitan dengan beberapa yang anak kurang aktif, yang pada saat belajar itu kurang berminat. Nah, menurut Bunda Indah, anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa ya Bunda ya? Kalau menurut pemahaman saya sih anak yang aktif itu dia ya pastinya dia bisa mengikuti proses pembelajaran ya, bisa menyelesaikan tugas-tugas, kemudian bisa bekerja sama dalam kelompok atau dengan teman-teman di kelasnya. Nah, iya. Nah, misalkan kenyataannya sekarang ini kan Bunda, beberapa siswa tersebut menurut Bunda Indah yang kurang semangat dalam belajar, kemungkinan hambatan yang mereka hadapi itu hadapi di kelas. Saya jadi ingat Bunda, memang beberapa anak saya kurang aktif itu memang belum lancar membaca dan menulisnya Bunda. Oh, seperti itu ya Bun. Oh, jadi mereka itu masih kurang lancar ya Bun ya untuk membaca dan menulisnya. Nah, kira-kira apa sih Bun yang menyebabkan mereka itu masih belum menguasai untuk membaca dan menulisnya menurut Bunda Indah? Ya, saya sih memang menyadari ya Bunda ya. Yang pertama saya memang kurang berkomunikasi dengan orang tua ya. Jadi banyak tugas-tugas yang saya berikan di rumah itu memang sering tidak dilakukan. Karena kan di sekolah tidak cukup waktunya. Tentu kita berharap mereka kan mengulang di rumah, tapi ternyata menurut pengamatan saya orang tua tidak perhatian, dan saya juga kayaknya memang kurang berkomunikasi dengan orang tua. Selain itu juga karena kesibukan saya kali ya, saya kan sekarang sedang mengikuti pendidikan CGP ini, jadi saya kurang memperhatikan media untuk mereka, sehingga saya hanya menyamaratakan anak-anak. Jadi saya tidak seperti modul kita sebelumnya kan Bunda, ada modul berdiferensiasi, jadi mungkin itu penyebabnya Bunda. Jadi menurut Bunda seperti itu ya Bu penyebabnya ya. Iya. Nah, jadi mendengar seperti ini yang dikatakan Bunda Indah tadi, yang sudah Bunda utarakan tadi, yaitu mereka tidak aktif dalam belajar. Nah, karena masih kurang menguasai dalam membaca dan tulisnya, dan kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, seperti itu Bunda Indah. Nah, Ibu Indah, ini kan Ibu ingin agar beberapa murid Bunda dapat lancar dalam membaca dan menulisnya, lebih aktif untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya Bunda ke depannya? Iya. Saya jadi ingat ya, karena waktu untuk sekolah ini tinggal beberapa bulan lagi ya untuk anak-anak ini melanjutkan ke fase selanjutnya. Mungkin langkah pertama saya memang harus komunikasi intens dengan orang tua sebetulnya ya, sehingga ada perhatian dari orang tua sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan bagi mereka. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus gerak cepat nih. Gerak cepat, saya akan mencari media-media yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena selama ini memang sepertinya memang belum saya lakukan itu Bunda. Kemudian yang ketiga juga karena kebetulan bukan hanya saya sebagai wali kelas di kelas itu, mungkin saya juga akan membicarakan ini dengan teman-teman guru bidang studi agar kita sama-sama bisa membimbing anak-anak ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, rencana Ibu itu sangat tepat sekali. Nah, saya bersependapat dengan apa yang telah Bunda Indah lakukan itu. Nah, kita itu harus sebagai guru kita harus menjalin komunikasi yang bagus dengan orang tua. Nah, karena bagaimanapun jika kita tidak menjalin komunikasi yang bagus dengan orang tua, nah apa yang kita harapkan untuk anak itu tidak sejalan kepada anak. Nah, insya Allah apa yang Ibu jalankan itu, apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan manis ya Bunda ya, dengan berjalan dengan baik, dapat berbuah manis, anaknya bisa lancar dalam membacanya dan dalam menulisnya juga. Mudah-mudahan ya Bunda ya, saya bisa segera melaksanakan rencana-rencana saya itu. Tapi mungkin saya juga teringat semua itu tidak akan berjalan kalau saya tidak berkoordinasi juga dengan kepala sekolah ya Bunda ya. Mungkin saya jadi juga teringat saya harus menghadap kepala sekolah juga dulu untuk membicarakan permasalahan anak saya ini. Alhamdulillah Ibu makin menjadi semangat. Nah, rencana terhadap masalah ini
apa upaya yang Bunda Indah akan lakukan ke depannya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tentu saya akan lebih berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya akan mencari media-media yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, kemudian guru-guru yang masuk di kelas saya juga akan saya koordinasikan agar juga bisa memberi pengajaran yang menyesuaikan untuk mereka sehingga mereka dapat meraih tujuan dari pembelajaran. Dan mungkin saya juga karena berbincang dengan Bunda terpikir juga kalau memungkinkan saya akan memberi jam tambahan Bunda di luar daripada jam wajib. Bagus itu Bunda Indah. Nah, semoga apa yang Bunda Indah terapkan dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak juga lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Nah, komunikasi terhadap orang tua dapat berjalan dengan baik. Nah, Terima kasih juga Bunda ya karena dapat masukan seperti ini. Saya juga merasa sedikit lega karena sudah mengeluarkan perasaan saya, karena beberapa hari ini memang saya merasa menyalahkan diri saya aja, cuma ternyata setelah berbicara dengan Bunda ada pencerahan. Terima kasih, semoga saya bisa melaksanakan rencana-rencana saya ini. Alhamdulillah, sama-sama ya Bunda Indah. Semangat terus dalam Semangat. kita jadi gurunya, semangat ya Bunda ya. Semoga tujuan baik Bunda Indah dapat berjalan dengan baik. Nah, oke Bunda. Nah, Terima kasih Bunda Caca. Iya, sama-sama Bunda Indah. Saya permisi ya Bunda ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bunda Indah. Semangat ya Bunda Indah. Bunda Caca, alhamdulillah sudah selesai praktek coachingnya tadi dan saya sudah melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bunda Caca lakukan tadi. Nah, setelah ini setelah observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebagai observer ya Bunda Caca ya. Yang pertama itu apa yang sudah Bunda lakukan sehingga indikator pencapaian Bunda itu tercapai? Yang sudah saya lakukan yaitu seperti yang saya bilang yang pertama tadi Bunda, saya di sini saat menjadi coach saya berusaha menggunakan indikator-indikator yang mana di situ menggunakan alur tirta. Nah, di mana sewaktu saya menjadi coach itu dan Bunda Indah menjadi coach itu, dia dapat menggali potensi dari diri dia sendiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, seperti itu Bunda. Iya, saya juga udah lihat tadi Bunda ya, melalui ada tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab ya Bun. Terus kira-kira nih Bun, apalagi yang Bunda Caca akan kembangkan untuk selanjutnya nih Bun? Untuk kedepannya mungkin yang saya ingin mengembangkan dari saat untuk mengcoach orang yaitu dari gestur tubuh saya sendiri. Contohnya itu saat saya memperbaiki saat menyampaikan kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan itu yang akan saya perbaiki ke depannya Bunda. Oh iya, berarti dari segi meyakinkan si coach ya Bun ya. Iya. Oke Bunda, terima kasih Bunda atas jawabannya. Semua udah masuk rubrik saya di sini Bun. Mudah-mudahan selanjutnya Bunda lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Bunda ya. Oke ya, terima kasih Bunda, sampai jumpa ya. Sebagai observer dan teman saya Sebagai coach dan Bunda sebagai coach. Assalamualaikum Bunda Indah. Waalaikumsalam Bunda Caca. Bagaimana kabarnya Bunda Indah? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah iya Bunda, hari ini Bunda ingin melaksanakan coaching ya Bunda ya? Iya, saya punya rencana hari ini akan melakukan kegiatan coaching bersama Bunda Asma. Oke. Nah sebelum Bunda melaksanakan praktek coaching, nah saya ini ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bunda ya? Sebentar Bunda. Silakan Ya, waktunya. Bunda, silakan. Nah yang pertama yaitu saya ingin bertanya, nah bagaimana cara Bunda untuk menyusun rubrik penilaian ini? Baiklah Bunda, dalam kegiatan coaching ini saya akan menyusun rubrik penilaiannya dengan menggunakan alur tirta Bunda.
Oke, jadi dalam rubrik penilaian ini Bunda menggunakan alur tirta ya Bunda ya. Oke. Nah, selanjutnya itu lalu kompetensi apa yang akan Bunda kembangkan? Oke, dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, berarti yang akan Bunda kembangkan yaitu melalui pertanyaan yang berbobot ya Bunda ya. Oke, nah yang terakhir nih Bunda. Nah, bagaimana dengan indikator ketercapaiannya? Seperti apa ya indikator kecapaiannya itu Bunda? Oke, nanti dalam praktek coaching nanti saya akan menggarisbawahi kata-kata kunci dari coaching saya, itu yang akan menjadi indikator ketercapaian dari praktek nanti Bunda. Jadi kata-kata kunci dari coaching. Oke, berarti kata kunci dari coaching ya Bunda ya. Iya. Oke, mungkin itu cukup Bunda. Nah, terima kasih Bunda. Bunda sekarang boleh melaksanakan praktek coaching. Bunda Asma, Waalaikumsalam Bunda Indah. bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Bun, kabar sehat Bunda. Oke, saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat Bunda ya. Saya perhatikan tapi Bunda Asma kelihatan dari tadi kayaknya kelihatan murung Bunda. Ada masalah Bunda? Iya Bunda, itulah seksisme. Sebenarnya Bun ada yang mengganjal sedikit di hati nih Bun. Saya itu bingung Bun, jadi saya bingung berpikir sendiri itu sudah suntuk rasanya kepala saya. Gimana lah jalan keluar masalah saya ini Bun. Jadi makanya saya mau curhat lah sama Bunda, mudah-mudahan ada solusinya Bun. Begini Bun, Kalau boleh tahu Bunda, kira-kira permasalahan apa ya? Mungkin saya bisa sedikit membantu nantinya untuk memunculkan ide atau langkah-langkah yang akan Bunda lakukan. terima kasih Bunda, tapi mohon maaf mengganggu waktu Bunda ya Bunda ya. Gini Bun, masalahnya tuh tentang, ya biasalah kita kan guru Bun, masalahnya pasti gak jauh-jauh dari anak murid. Jadi di sekolah saya itu kan ini udah libur nih Bun. Iya. Kemarin itu hari terakhir itu ada info dari pimpinan kalau kami guru-guru wali kelas, guru bidang studi itu harus mengumpulkan nilai PTS, ujian yang PH yang awal-awal. Nah Bun, masalahnya tuh Bun, sementara saya akan menginput nilai, setelah saya input semua, ternyata ada beberapa anak murid saya yang belum menyetor nilai Bun. Itu yang saya bingung, sementara waktu udah nggak ada lagi Bun, udah libur Ramadan, minggu depan lagi nih mau masuk Bun. Itu Bun masalahnya Bun. Oh gitu ya Bunda ya. Jadi dari yang Bunda ungkapkan tadi dapat saya tangkap bahwa ada beberapa murid yang masih belum mengumpulkan nilai ya Bunda ya. Sedangkan kita situasi sekolah sekarang ini agak terbatas waktunya ya karena Ramadan Bunda ya. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, kira-kira apa yang Bunda harapkan dari perbincangan kita nanti? Pastinya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya tanggung ini Bun. Jadi saya berharap itu anak-anak itu semua komplit mengumpulkan nilainya sehingga saya menginput, karena itu untuk PTS kan ada rumusnya Bun. Jadi satu pun nggak ada yang kosong. Jadi harapan saya itu pun anak-anak menyelesaikan, menuntaskan semua nilainya Bun. Oke, baik Bunda. Kita coba bersama-sama ya untuk berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan Bunda. Menurut Bunda Asma sendiri, murid yang rajin dalam pembelajaran itu yang seperti apa Bunda? Kalau menurut saya ya Bun, murid yang rajin itu yang pertama dia sekolahnya ya Bun, tentu dia sekolah setiap hari. Kalau dia nggak datang dia mengabari kita sebagai gurunya. Terus dalam pembelajaran aktif, kalau ada tugas-tugas dia mengerjakan semuanya Bun. Itu Bun menurut saya Bun. Iya, saya juga sependapat dengan Bunda ya. Namun terkadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya Bunda ya. Iya benar Bun. Ya, jadi kalau menurut Bunda kira-kira apa penyebab daripada murid-murid yang tidak harapan kita untuk mereka tapi tidak terwujud gitu, tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti tadi tidak bisa mengantarkan tugas tepat waktu tadi Bunda. Itu dia Bunda yang buat saya bingung. Itulah Bunda, kalau sewaktu saya mengajar itu Bun, saya tanya anak-anak paham apa yang dipelajari? Paham Bu katanya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Tapi giliran saya kasih tugas nggak dikumpul. Atau saya ini yang kurang peka terhadap anak-anak, atau bagaimana, itu yang saya bingung tuh Bun. Oh begitu Bunda ya. Iya Bunda. Terus apa yang sudah Bunda lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan seperti anak-anak yang tidak lengkap dalam mengumpulkan tugas tadi? Apa yang sudah Bunda lakukan?
Sebelumnya waktu dia nak mengerjakan tugas itu pun saya memanggil anak-anaknya, kenapa nggak buat tugas. Nah terus dia waktu itu iya dibuatnya Bun, dibuatnya itu dikerjakannya dibuatnya, tapi itu dia Bun berulang kembali Bun. Bagus sekali Bunda ya. Sebenarnya Bunda sudah melakukan langkah-langkah itu ya Bunda ya, pendekatan kepada anak-anak, mengajak murid tersebut untuk ngobrol, kemudian menanyakan apa kendala dalam mengerjakan tugas ya Bunda ya. Iya Bun, tapi itu dia Bun, rasanya memang belum berhasil karena nih sekarang mau mengumpul nilainya belum terkumpul. Nah di sini kendala saya karena kan belum semua terinput nilai itu Bun. Oh jadi gitu ya Bunda ya. Jadi Iya. kalau menurut Bunda, apalagi kira-kira ide atau usaha yang Bunda bisa lakukan agar murid-murid ini mau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Karena waktunya udah mendesak ya Bun, udah libur juga. Yang terpikir di pikiran saya itu mungkin saya akan menghubungi si anak melalui telepon orang tuanya, menagih tugasnya. Nanti boleh mereka kumpulkan lewat foto di WA, jadi saya nilai gitu lagi Bun, yang dalam pikiran saya Bun. Oh ide bagus itu Bunda ya. Jadi itu juga dapat memperingan kita ya, memecahkan solusi kita tadi ya, Iya, dengan Bunda. menggunakan grup WA atau menggunakan handphone. Kita bisa juga berkomunikasi ya Bunda ya, walaupun dalam situasi libur ya. Itu bagus sekali Bunda. Bisa Iya Bunda, rencana saya karena udah mau asar juga Bun. Selain saya salat asar, baru saya bismillah akan menghubungi orang tua anak-anak itu melalui WA, dan juga saya mungkin akan berkomunikasi dengan wali kelas saya karena saya di sini sebagai guru bidang studi. Kalau anak-anak itu kan lebih paham dengan anak kondisi di kelasnya. Jadi saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelas untuk meminta bantuannya pun gitu Bun. Oh benar sekali Bunda. Jadi selain komunikasi tadi dengan orang tua melalui grup WA tadi, juga Bunda akan melakukan komunikasi dengan wali kelas, karena wali kelas itu lebih lebih intens mungkin Iya, komunikasi dengan Bun, anak-anak. Kalau iya. bidang studi jamnya ada jam-jam tertentu yang tepat Mm-mm. sekali Bunda, tepat sekali. Kemudian menurut Bunda, setelah Bunda menjalin komunikasi tadi dengan orang tua, dengan wali kelas, mudah-mudahan kan beberapa murid tadi mempunyai kesadaran untuk mengerjakan tugas ya Bunda ya. Jadi apa menurut Bunda ukuran keberhasilan setelah upaya Bunda tadi? Ya harapannya dan doanya Bun, mudah-mudahan dengan gitu anak punya kesadaran dari diri dia. Kalau dia sekolah itu ada tanggung jawabnya dalam belajar, mengumpulkan tugas, jadi ada kesadaran dari dalam diri si anak Bun, itu harapannya Bun. Oh, betul sekali Bunda ya, sehingga kedepannya permasalahan ini tidak akan terulang lagi Bunda ya. Iya Bun. Nah, terus setelah terjadi komitmen tadi, apa komitmen selanjutnya bagi Bunda terhadap permasalahan ini? Kalau sebagai guru Bun, mungkin saya akan meningkatkan kompetensi saya juga sebagai guru, akan lebih sering berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua. Jadi insya Allah kalau dengan begitu kan saya lebih paham karakter si anak itu Bun, komitmen saya Bun. Oke, baiklah Bunda, berarti Bunda akan lebih intens berkomunikasi ya secepatnya ya Bunda ya, dengan Iya, menghubungi wali Bunda. kelas tadi ya. Sekarang setelah tadi kita banyak mengobrol, kira-kira apa yang sudah Bunda dapatkan dari obrolan kita tadi? Alhamdulillah Bunda, saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusi yang saya cari-cari selama ini. Bersyukur sekali saya dipertemukan sama Bunda, jadi saya bisa curhat dan Bunda bisa mendengar curhat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya Bunda ya. Oke, syukurlah Bunda kalau gitu ya. Jadi obrolan kita tadi itu ada manfaatnya ya, Iya, kita saling Bunda. sharing, kemudian harapannya semoga apa yang sudah direncanakan tadi bisa segera terwujud dan juga menghasilkan hasil yang kita harapkan. Saya tunggu kabar baiknya Bunda ya. Iya Bunda, makasih banyak. Dan setelah saya mengamati proses praktik coaching yang sudah Bunda lakukan tadi, yaitu saya ada ingin bertanya beberapa pertanyaan ke Bunda. Nah, boleh Bunda? Silakan Bunda. Nah, oke, yang pertama, dari praktik tadi itu apa yang sudah Bunda lakukan saat melakukan coaching ini, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diminta terwujud? Oke, dalam praktek coaching tadi saya sudah melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi dari tujuan sampai ke tanggung jawab itu saya coba dalam praktek coaching tadi saya berikan kepada coach saya, sehingga coach tersebut dapat menemukan dan
dan menggali potensi dari dirinya. Dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah iya benar-benar tadi setelah saya melihat itu memang Bunda ada membuat alur tirta. Nah alur tirta itu yaitu ada di situ ada tujuan permasalahannya sampai dengan tanggung jawabnya. Nah selanjutnya itu Bunda untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan lagi dari diri Bunda sebagai coach? Oke, mungkin kedepannya saya harus belajar lagi dalam berkomunikasi ya. Mungkin saya akan memperbaiki tutur bahasa saya, kemudian gaya bicara saya, dan juga bagaimana saya lebih menggali lagi potensi daripada coach tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. Berarti Bunda kedepannya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi ke depannya Iya, Bunda ya. betul. Oke. Nah mudah-mudahan Bunda Indah pada kesempatan berikutnya saya bisa melihat Bunda untuk komunikasi dengan aktif dapat terlaksanakan dengan baik. Nah terima kasih ya Bunda pertemuan ini kita hari ini. Oke Bunda Indah. Terima kasih kembali ya, Ya, Bunda. saya permisi ya Bunda Indah ya. Oke assalamualaikum. Indah Nurdati dari SD Negeri 182 Pekanbaru akan berperan sebagai observer. Kemudian rekan saya Ini akan berperan sebagai coach. Saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Salam Bunda Indah. sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Bunda bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat Bunda ya. Amin. Oke, hari ini saya dengar Bunda Asma akan melaksanakan praktek coaching. Iya insya Allah Bun. Oke, sebelum melakukan praktek coaching, saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan Bunda ya. Oke silakan Bunda. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana dengan rubrik penilaian yang akan Bunda sajikan nanti? Kalau untuk rubrik penilaian saya menggunakan alur tirta Bun seperti yang udah dipelajarin itu Bun. Oke, yang kedua, lalu kompetensi apa yang akan Bunda kembangkan lagi ya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu menggunakan pertanyaan berbobot Bun. Yang ketiga, bagaimana dengan indikator ketercapayannya nanti? Seperti apa Bunda? Rencana saya menggunakan kata kunci dari coaching itu Bun. Rencananya Bun insya Allah Bun. Oke Bunda, jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, semoga praktek coaching nanti bisa berjalan dengan lancar Bunda Amin. ya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama Bunda. Bunda, kalau begitu saya izin pamit dulu memanggil Bunda Caca sebagai coach ya Bun ya. Oke Bunda, silakan Iya, Bunda. Assalamualaikum Bunda Caca. Waalaikumsalam Bunda Asma. Bagaimana kabar Bunda Caca hari ini? Alhamdulillah sehat Bunda. Tapi sepertinya kayaknya Bunda Caca agak sedikit galau gitu kelihatannya ya Bun. Ada apa Bun? Iya sebenarnya Bunda Asma saya itu lagi bingung karena sedang ada masalah sedikit dalam kelas saya. Tapi saya itu ragu mau cerita sama siapa, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada murid saya ini. Jadi saya itu bingung Bunda Asma. Iya, tapi ya Bunda baik-baik aja kan, sehat aja kan Bun. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nih Bun, kira-kira apa sih permasalahan Bunda sekarang nih? Kok jadi seperti suntuk sekali gitu Bun? Terima kasih Bunda. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bunda Asma karena sudah mengganggu waktu Bunda Asma sedikit. Gak apa-apa, kan kita harus saling berbagi ya kan Bun. Gak apa-apa, selagi bisa dibantu kenapa tidak ya Bun. Jadi begini Bunda Asma, saya itu ada satu murid. Nah satu murid ini kalau di kelas dia sangat aktif anaknya. Nah ketika dia diantarkan sama orang tuanya, dia itu pendiam. Ketika temannya orang tuanya sudah pergi, dia lari-lari langsung kejar-kejar temannya sambil teriak-teriak. Nah sedangkan orang tuanya itu dia taunya anaknya itu baik lakunya. Anak itu pendiam, mudah mau ngalah sama saudaranya di rumah. Nah sedangkan di sekolah itu malah kebalikannya. Di sekolah itu malah dia sering tidak mau mengalah sama teman-temannya. Apa yang temannya pegang dia selalu mau. Nah apa yang teman-temannya ini dapatkan duluan, nah dia pengen duluan juga. Terus dia juga sama saya itu agak sedikit tertutup Bunda orangnya.
Nah jadi saya itu bingung Bunda, bagaimana ya Bunda cara mengatasinya itu, karena udah saya berusaha untuk bilang ke orang tuanya, ya jawaban orang tuanya bilang gitu, kalau di rumah itu baik-baik aja. Nah seperti itu Bunda Asma. Iya, jadi dapat saya tangkap nih permasalahan Bunda tuh ada seorang murid Bunda ngajar di PAUD ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya benar. Nah, jadi ada anak itu dia berarti ada dua karakter kalau saya tangkap nih Bun. Di rumah dia anak yang baik, di sekolah dia egonya nampak ya Bun ya. Iya ya, memang itulah kita sebagai guru ini sebenarnya kita belajar juga dari anak-anak Bun. Nah, sebelum kita lanjut nih Bun diskusi kita, kira-kira apa yang Bunda inginkan dari percakapan kita siang hari ini? Nah saya itu Bunda, saya itu berharap setelah saya berbicara untuk berbagi cerita sama Bunda Asma ini, saya dapat menemukan solusi permasalahan saya. Bagaimana anak itu nanti ke depannya bisa terbuka sama saya, bagaimana anak itu bisa mengalah sama teman-temannya, dan bagaimana anak itu tuh bisa mengendalikan emosionalnya. Karena di kelas itu dia emosionalnya itu sangat ini ya Bunda ya, sangat tinggi. Karena dia dikit-dikit marah, teriak-teriak, bentak-bentak temannya. Nah seperti itu Bunda. Nah itu mungkin yang saya harapkan Bunda, ketika bicara sama Bunda ini saya mendapatkan solusinya. Iya ya Bunda. Nah dari pemaparan Bunda itu kalau boleh saya tahu, ini kan Bunda udah lama berinteraksi dengan yang udah mau semester 2 udah lewat ya Bunda. Kira-kira yang menurut Bunda, kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak itu berperilaku seperti itu Bunda? Nah mungkin ya Bunda ya, dari pengamatan saya, ini dari pengamatan saya ya Bunda Asma ya, saya pernah itu berbicara sama orang tuanya, dan saya menanyakan sama orang tuanya itu, kalau di rumah itu dia apakah dia hanya sendiri atau ada ramai keluarga dalamnya. Nah ternyata orang tuanya itu sempat bilang dia memang tinggal di rumah neneknya. Nah di rumah neneknya itu sangat banyak keluarga, ada beberapa adik-adiknya di situ. Nah ternyata anaknya ini nih tidak pernah keluar dari rumah. Dia hanya bermain sama keluarga yang ada di rumahnya saja. Ada sebaya dia juga Bunda, main sama itu aja. Karena dia di rumah itu sering disuruh mengawas sama neneknya. Dikit-dikit misalnya anaknya yang duluan dapatkan punya mainan anaknya, tapi malah disuruh ngalah sama neneknya, udah ngalah kasih ke adeknya, seperti itu. Nah dia juga jarang berinteraksi sama teman-teman yang di luar, makanya karena dia disuruh mengalah ya Bun ya, di rumah sering mengalah, sering apa kegiatan yang dia mainkan mungkin berbahaya, sering dilarang-larang ini segala macam. Itu mungkin menurut pengamatan saya Bun, jadi anak itu bisa seperti itu. Oh iya, bisa jadi juga ya, karena kita kan belajar dari informasi yang kita dapat. Terus apa aja yang udah Bunda Caca lakukan, upaya yang selama ini udah dilakukan apa aja? Nah mungkin yang pernah saya lakukan itu, saya mencoba pendekatan kepada anak tersebut. Nah saya kan karena anak ini kan nggak berani, kurang pede ya Bun tampil di depan kelas, depan teman-temannya itu. Saya berusaha untuk mengajak anak itu untuk sering tampil di depan kelas agar anak itu menjadi lebih pede. Nah selanjutnya itu saya juga udah merasa pendekatan kepada anak itu, mengajak cerita saya anaknya kenapa. Nah seperti itu, udah mulai pendekatan, udah mulai juga suruh dia berani sering tampil ke depan kelas agar dia berani jadi pede, biar lebih pedenya muncul Bunda. Oke, udah bagus tuh Bun, yang Bunda lakukan itu udah sangat tepat ya Bun ya. Terus kira-kira nih Bunda, yang terlintas di pikiran Bunda ke depannya biar emosionalnya lebih dekat lagi dengan Bunda, coba kira-kira Bunda pikirkan kira-kira apa lagi sasaran tepat yang akan dilaksanakan kepada si anak ini agar potensi emosionalnya lebih berkembang dengan baik. Saya itu sempat berpikir ini seperti ini ya Bunda, saya itu pengen mengajak orang tuanya itu saling berdiskusi kembali, kami saling berkolaborasi bagaimana membahas tentang perkembangan anak tersebut, mengajak orang tuanya berbicara agar anaknya itu, orang tuanya juga tahu kalau di rumah kita sudah mengadakan ini. Nah di rumah juga dilakukannya seperti halnya yang tidak kita ajarkan di sekolah. Nah saya itulah Bunda, mungkin saya ke depannya itu ingin mengajak komunikasi, menjadi komunikasi yang baik sama orang tuanya, supaya karena kan Bunda kalau guru sama anak itu tidak dekat di kelas kan agak sedikit ini ya Bun ya, karena kan orang bagaimanapun kalau di sekolah itu kan menjadi orang tua anak itu gurunya. Nah kalau di rumah kan
ada orang tuanya. Nah seperti itu Bunda. Ya, Masya Allah, itu udah luar biasa ini Bunda tuh. Jadi menjalin komunikasi rencana Bunda dengan orang tua memang harus itu Bun, karena pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, dia 3 arah, sekolah, orang tua, guru. Bagus tuh Bun. Jadi kira-kira nih rencana Bunda nih kapan akan Bunda laksanakan nih? Nah kira-kira itu Bunda, minggu depan saya akan mengajak orang tuanya untuk saling komunikasi bagaimana tentang perkembangan anak tersebut. Nah minggu depan Bunda Asma, saya ingin mengajak orang tuanya itu untuk saling berdiskusi membahas anak. Bagus tuh Bun, berarti Bunda apalah ya kondisikan itu ya. Nah nanti setelah Bunda jumpa orang tua, mendiskusikan, nah kira-kira keberhasilan seperti apa yang terlintas di pikiran Bunda Caca setelah berkomunikasi dengan orang tua, keberhasilan seperti apa itu? Nah, keberhasilan yang saya harapkan untuk anak itu ke depannya ya tentunya anak itu menjadi dapat menahan emosionalnya, terus anak itu dapat saling berbagi dengan teman-temannya, terus anak itu menjadi terbuka kepada saya. Karena kan setelah saya ingin menjalin komunikasi kepada orang tua itulah yang saya harapkan Bunda. Terus kalau ke depannya juga saya ingin memberikan apresiasi ketika anak itu ketika anak itu berbuat kebaikan, saya mengapresiasi kepada anak tersebut agar anak itu tahu lah ternyata kalau misalnya aku baik itu ternyata guruku bisa memuji aku loh gitu. Jadi guruku senang loh kalau aku seperti itu gitu. Iya, berarti dikasih reward ya Iya, Bun. dikasih. Bagus itu Bun. Terus kalau itu udah bagus menurut saya ya Bun ya. Terus bagaimana komitmen Bunda ke depannya agar tercapai apa yang diinginkan? Gimana komitmen Bunda sendiri? Nah komitmen saya itu dari pembicaraan ini saya yaitu Bunda ingin menerapkan apa yang saya sudah lakukan tadi itu. Oke, sepertinya saya nggak sabar lagi nih Bunda menunggu, mudah-mudahan berjalan sesuai rencana ya Bunda ya. Oke, kayaknya sekarang udah mau asal nih Bunda. Ada lagi yang mau dibicarakan, bagaimana perasaan Bunda sekarang? Alhamdulillah Bunda, setelah saya berbicara dengan Bunda ini saya menjadi agak sedikit lega karena sudah sharing sama Bunda Asma, sudah bisa dapat menemukan solusi saya untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Nah Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Asma sudah mendengarkan dan memberikan solusi kepada saya. Oke, sama-sama ya Bunda ya. Pokoknya kita nih Bun sebagai pendidik itu harus selalu semangat biar menularkan semangat kita kepada anak didik kita. Yalah Bunda, mudah-mudahan Bunda sukses dan sehat juga selalu. Karena kita mau Ramadan nih, mohon maaf lahir batin ya Bunda ya. Mohon maaf juga ya Bunda Asma. Iya, oke lah, terima kasih ya Bunda. Oke Bunda, permisi ya Bun. Menjalankan proses coachingnya ya. Iya, Sudah berjalan lancar ya Bunda. Alhamdulillah, Bun. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bunda ya terkait dengan proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bunda lakukan sehingga indikatornya terwujud? Iya Bun, seperti yang di awal tadi saya sampaikan Bun, alhamdulillah saya sudah menggunakan alur Tirta. Jadi dalam sama coaching, saya saat meng-coaching itu sudah saya dari mulai tujuan sampai ke tanggung jawab itu sudah saya jalani semua Bunda. Oke. Yang kedua Bunda ya, apa yang akan Bunda kembangkan lagi selain dari proses coaching tadi? Iya, sepertinya yang akan saya kembangkan itu mungkin dari segi bahasa saya meyakinkan si coachingnya Bun. Jadi biar dia memang bisa mengerti memang apa ya Bunda. Bahasa saya itu meyakinkan gitu Bun. Bagaimana saya mau ngomongnya, bahasa saya, gerak tubuh saya seperti itu Bunda. Oke, baiklah Bunda Asma ya. Mudah-mudahan apa yang akan Bunda kembangkan dan apa yang sudah Bunda lakukan ini bisa memperlancar proses coaching kita selanjutnya Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda ya atas waktunya. Sukses untuk Bunda ya. Oke, karena waktunya juga untuk kita sholat asar, maka kita akhiri perbincangan kita Bunda ya. Oke, Bunda. Sampai jumpa lagi Bunda. Demikianlah video praktek coaching dari kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi